Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kita kembali berjumpa dalam siaran Morning Call Gereja Besar Indonesia bagian Barat di tahun 2025, 1 Januari 2025. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh hadir di tahun yang baru 1 Januari 2025. Dan kami tahu itu bukan karena kami, itu karena Tuhan. Dan melalui siaran Morning Call Gereja Besar Indonesia bagian Barat, kami akan memahami kebenaran firman-Mu. Buka hati dan terangi dengan kuasa Roh Kudus agar firman yang akan kami baca renungkan menjadi dasar kami untuk melangkah di tahun yang baru ini. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap disapa oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita terambil dari Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang 17 sampai ayatnya yang ke-19. Roma pasal 14 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Yang demikian firman Tuhan. Roma 14, 17, 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara itu, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengerjakan apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu dan saudara yang terkasih, tema dalam ibadah Morning Call, siaran Morning Call pada gini, saya berikan tema tahun yang baru ini, berada dalam dua rasa. Bapak, Ibu dan saudara, ketika Bapak, Ibu dan saya berada di tahun yang baru, dan coba kita menengok sedikit ke belakang pada kehidupan yang kita jalani, bisa jadi kita akan merasa bersyukur, lega, bukan? Lebih-lebih kalau selama tahun yang sudah kita lewati 2024, kita telah banyak melalui pengalaman yang pahit, menempuh perjalanan yang terjal, menempuh perjalanan yang begitu berliku. Ibarat seorang yang mendaki gunung, ia harus melewati jalan yang terjal, menanjak penuh batu, menjalaninya. Mungkin ia merasa lelah dan ingin mundur pada waktu ia mendaki bukit. Tapi apabila Bapak, Ibu dan saya sudah sampai di puncak gunung, maka kelelahan itu dan kehausan itu menjadi sirna, bukan? Yang ada hanyalah perasaan lega, yang ada adalah perasaan syukur. Memang tidak ada sesuatu yang lebih melegakan, tidak ada sesuatu yang lebih membuat kita merasa begitu bersyukur, selain kenyataan bahwa segarnya nafas pada saat kita melewati begitu banyak rintangan dalam hidup di tahun 2004. Bahwa kita, saya dan Bapak, Ibu dapat menikmati hangatnya matahari, melihat indahnya alam semesta, mendengar merdunya suara musik kicauan burung di udara, merasakan jalinan kasih persaudaraan setelah menempuh bermacam-macam kesulitan dan pergumulan. Demikianlah perasaan yang muncul di hati kita ketika kita menengok ke belakang. Tapi bisa jadi jauh berbeda kalau kita menatap ke depan. Ulang lagi. Bisa jadi jauh berbeda kita menatap ke depan pada hari-hari yang akan kita
lalui. Sebaliknya dari rasa lega bisa menjadi justru gentar. Dari rasa lega yang ada ke depan adalah serba tidak pasti. Karena Bapak Ibu nggak tahu kan di depan apa yang terjadi. Ibarat bayi yang baru keluar dari rahim bunda. Tiba-tiba harus berhadapan dengan dunia yang sama sekali asing. Kita merasa tidak aman. Lebih-lebih ketika kita mengingat peristiwa-peristiwa yang getir, yang luar biasa merebak di tahun belakang. Kekerasan terjadi di mana-mana. Bencana alam yang seakan susul menyusul di belahan bumi dan dunia yang kita hadapi. Krisis ekonomi yang tak kunjung juga berlalu. Jurang antara si miskin dan kaya yang semakin hari semakin melebar. Ditambah lagi ketidakpastian hukum yang tidak berpihak kepada yang benar. Keadilan tidak berpihak kepada yang lemah. Maka lengkaplah potret suram negeri ini. Dan semua itu bisa membuat Bapak Ibu dan saya menjadi gentar dan khawatir untuk melangkah di tahun 2025, 1 Januari. Tapi kondisi itu juga tidak hanya terjadi bagi Bapak Ibu dan saya. Kondisi itu juga terjadi di Roma. Jemaat Roma juga ada dalam kecemasan. Jemaat Roma juga ada dalam ketakutan. Karena tantangan dan penderitaan yang dialami. Untuk mempertahankan iman percaya mereka. Lalu kemudian mereka diperhadapkan dengan kekhawatiran dalam menjalani hidup ini. Hidup sini maupun akan datang. Melihat kondisi yang demikian dihadapi oleh jemaat yang ada di Roma. Lalu Paulus prihatin. Paulus menulis surat untuk menguatkan iman percaya mereka. Secara khusus keraguan mereka tentang kerajaan Allah. Mereka berpikir kerajaan Allah itu berpikir secara duniawi. Paulus ingatkan mereka bahwa kerajaan Allah tidak mengurusi soal makan dan minum saja. Kerajaan Allah bukan berbicara soal berkat jasmani saja. Kerajaan Allah kerajaan Allah itu adalah bersifat rohani. Karena kerajaan Allah itu berbicara soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dia mau bilang begini. Kalau bicara kerajaan Allah bukan persoalan makan dan minum. Tapi kerajaan Allah itu bicara tentang rohani. Apa itu? Kebenaran. Apa itu? Damai sejahtera. Apa itu? Sukacita. Dan menurut dia, 3 berkat rohani itu diberikan oleh Allah melalui tuntunan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus. Karena itu, dengan memahami bahwa kerajaan Allah itu bukan persoalan makan minum, tapi persoalan rohani, persoalan damai sejahtera, persoalan yang namanya kebenaran dan sukacita, maka seharusnya dalam menjalani hidup ini mereka harus ada dalam sukacita. Dalam menjalani hidup ini orang percaya harus menjauhkan diri dari yang namanya sifat-sifat yang tidak benar, fitnah, gosip. Karena tidak ada alasan bagi Bapak Ibu dan saya, tidak ada alasan jemaat yang ada di kota Roma untuk tidak bersukacita. Ya, karena kalau Bapak Ibu lihat dalam pasal 15, Tuhan bicara tentang kerajaan Allah. Dia pakai perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Itu berarti bahwa kita bersyukur bahwa sekarang ini kita bukan domba yang hilang. Kita telah kembali menjadi domba-domba yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada di kandang yang aman dan tentram. Kita boleh bersukacita karena dosa kita telah diampuninya. Karena itu persoalan berdebatan tentang kerajaan Allah tidak perlu lagi diperdebatkan oleh jemaat yang ada di Roma. Karena kerajaan Allah itu bukan persoalan hal-hal jasmani, makan dan minum. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan yang sekarang adalah apakah kerajaan Allah yang sudah kita nikmati di tahun 2024 juga akan kita nikmati di tahun 2025 ini. Hari ini kita diingatkan bersama-sama melalui firman Tuhan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menapaki tahun yang baru ini kita diingatkan dengan penuh kekuatan yang datang dari Allah. Apa itu Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa tidak mungkin orang menikmati
damai sejahtera dan sukacita itu dengan kekuatan sendiri. Karena itu datang dari Allah. Terkait dengan itu Tuhan Yesus menyatakan, damai sejahtera sudah kutinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera sudah kuberikan kepadamu. Damai sejahtera apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Percayalah Tuhan Yesus di sini membuat satu maksud, bahwa untuk menikmati damai sejahtera di tahun yang baru ini. Karena itu hiduplah dalam persekutuan dengan Allah. Hanya orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah yang dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita. Karena itu mari kita wujudkan kerajaan Allah itu di tahun yang baru ini, dalam hidup pribadi dan juga masing-masing. Standar etika kerajaan Allah itu tinggi sekali, jauh di atas standar dari ahli Taurat dan kita semua. Betapa hal yang harus kita miliki sebagai warga kerajaan surga. Yang pertama, takut akan Tuhan, hidup dalam iman. Dengan hidup dalam persekutuan dengan iman, maka kita boleh menikmati tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus akui bahwa saat ini kita sudah meninggalkan tahun yang lama dan masuk di tahun yang baru. Di depan kita sudah membentang kehidupan baru. Bisa jadi di sana tantangan tidak makin lebih kecil, rintangan tidak semakin ringan, tanggung jawab akan menjadi lebih sedikit. Tapi seperti nasihat dari Rasul Paulus, kita harus hidup dalam iman, hidup dalam janji-janji penyertaan Tuhan. Karena orang beriman akan hidup oleh iman. Maka di awal tahun ini kita berpegang pada janji pemeliharaan. Di tahun yang baru, di awal yang baru ini kita berpegang pada janji pemeliharaan, janji penyertaan Tuhan. Tentu kita jangan membutakan diri terhadap kesulitan dan tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini, tentu Dia pun akan menyertai kita pada saat selanjutnya. Maka bersama dengan nasihat Rasul Paulus, kita berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita pun akan membawa kita melewati tahun yang sudah kita lewati. Maka Ia pun akan membawa kita menjalani tahun yang baru. Karena itu jangan takut terhadap rintangan yang akan kita hadapi. Sebab Tuhan akan senantiasa menyertai kita untuk hidup dalam dunia yang belum pasti ini. Tapi dalam Dia ada kepastian hidup. Selamat menjalani tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk semuanya. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa di tahun yang baru ini kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi pengalaman penyertaan-Mu di tahun yang lama membuat kami percaya bahwa Engkau menyertai kami di tahun yang baru. Berkati urapi kami semua Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan agar kami melangkah dalam kepastian dengan Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.